Ya, seperti itu iman. Ya, iman. Ya, makanya ritmenya itu, ritme iman itu dia pasti akan bersinkron dengan alam. Ya, ada sholat gerhana. Ya, kan semua yang Nabi katakan tuh, misalkan ada gerhana kita suruh sholat, kita nggak tahu maknanya apa, tapi kan kayak semacam ada apa ya, sinkronisasi, harmonisasi kita dengan alam. Ya, jadi kalau kita sekarang misalkan jarang ketemu matahari, kenapa kita malam disuruh tidur tutup lampu, kata Nabi kan padamkan lampu, ternyata itu juga berefek ke cara sistem tubuh kita. Ya, padamkan lampu, kata Nabi. Nanti kalau pagi-pagi itu ya sudah, ya buka tirai, matahari kena ke mata kita, langsung berubah sistem tubuh kita dari malam parasimpatik ke siang itu jadi simpatik. Kalau Anda baca penelitiannya, ngeri loh. Orang-orang yang tidurnya bermasalah saja, itu ternyata punya peluang potensi kanker yang sangat besar. Nanti baca risetnya, ada. Tidurnya saja bermasalah. Maka itu kan sunatullah kan. Ya kayak sekarang ini ya, kalau di El Nusa nggak ada ngapa-ngapain, ya sudah ada siang-siang begini, misalkan ada gajian atau apa, ya tidur mau 10-15 menit gitu kan. Kayak lullah itu loh. Untuk tidur siang yang diajarkan Nabi SAW. Karena itu tidur untuk mengistirahatkan jantung. Kalau bahasa lainnya tidur untuk refreshing enzim. Itu iman. Ya, itu iman. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 3. Pak Bambang, sampai jam 3? Wah, kalau sampai jam 3? Oh, enggak. Kalau sampai jam 3, ente puas, ane lemas. Ya udah, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, itu iman ya. Nah, yang kedua, ya udah imun ya. Imun ya tidak lepas dari iman tadi. Pasti itu di situ letaknya. Maka terus ya perbanyak amal ibadah yang memberikan ketenangan ya. Terus berikan atau lakukan kebaikan-kebaikan yang kita belum pernah lakukan. Dan kalau secara tentang imun ya sudah, seperti saya banyak bahas di berbagai kajian ya. Imun kita itu kan letaknya di mana? Di semua sistem tubuh kita tuh ada sistem imunnya, ya. Di semua sistem tubuh kita tuh ada sistem imunnya. Dari kulit ada, ya. Dari dalam ada, ya. Dan memang letak paling besar dan paling banyaknya adalah pada pencernaan atau pada usus. Ya kayak sekarang ini ya, saatnya teman-teman yang biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang bersih, kurang sehat, atau mungkin makanan kita dulu waktu zaman kuliah tuh nyebutnya kalau beli makanan pinggir jalan tuh gorengan salmonella gitu. Salmonella tuh kuman yang bikin tipes tuh loh. Nah itu kenapa? Kebayang aja kayak kemarin gitu kan, kapan hari saya pengen makan soto gitu, ketika yang bikin soto itu megang-megangin dagingnya gitu dengan tangannya gitu, saya nggak tega gitu makannya gitu kan. Seperti itulah. Banyak kan kayak begitu kan. Ya kalau imun kita cukup kuat untuk menerima itu nggak masalah. Ya, tuh alam memang tidak menghendaki kita untuk untuk tetap atau terlalu bersih. Ya, alam itu menginginkan kita untuk sedikit kotor. Itu kuncinya. Tapi kalau banyak yang kotornya juga masalah. Ya, kayak sekarang makanya saya sampaikan, coba mulai konsumsi makanan-makanan yang memberikan makanan buat bakteri-bakteri ya, seperti ya madu, kurma, soda, segala macam gitu kan. Makanan-makanan yang higienis lah, bersih gitu kan. Berarti kita nggak boleh kotor, tetap perlu kotor ya. Nggak usah bersih-bersih banget ya. Kalau saya sih prinsip gitu. Kecuali memang kita berada pada pusat pelayanan yang memang membutuhkan higienitas atau sterilitas, itu lain cerita. Yang saya bahas ini awam ya, kita di kehidupan keseharian ya. Jadi kalau hari-hari itu ya cobalah mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang kira-kira kontaminasinya itu kurang ya, kayak ya habatus sauda, ya mungkin madu, ya kurma, atau buah-buahan yang kecenderungannya atau mungkin tidak disemprot, itu kan, masya Allah tuh bagus sekali ya. Ya rambutan, ya duku, setahu saya juga nggak disemprot. Ya maka kalau makan duku, misalkan lagi mau musim duku nih, bentar lagi nih, ya udah makan duku sama bijinya, jangan dikunyah, pahit, biarin aja masuk.
Jadi habis diemut dagingnya udah makan bijinya sekalian, ditelan aja. Nanti dia seratnya sangat bagus. Yang manggis juga sama. Kalau makan jangan dibuang ya biji dauku itu, termasuk biji manggis juga. Manggis itu kalau makan manggis makan aja sama bijinya setelah diemut. Nanti kalau tumbuh gimana? Ya ilaha illallah. Macam mana cerita tumbuh? Ada nanya begitu, coba. Tumbuh di kepala ada aja. Ya. Termasuk durian tuh bagus, tapi kegedean kan kalau kita makan. Biji durian tuh bagus loh, masya Allah. Ya gitu ya bos sekalian. Jadi masya Allah ya. Apa tuh namanya? Salah satu caranya ya seperti itu. Jadi buah-buahan, sayuran yang kira-kira coba mulai pilih-pilih tuh. Yang kira-kira tidak terkontaminasi ya, itu coba dimakan. Masya Allah ya. Terus juga makanan-makanan fermentasi ya, makanan-makanan fermentasi yang baik ya, tape, tempe, probiotik ya, kimchi segala macam, miso kalau di Jepang atau mungkin natto, banyak tuh sekarang tuh. Bawa makan, makan terus tiap hari. Ya. Bapak Ibu, saya kemarin sempat agak kagum ya, salah satu negara di Asia Tenggara ini yang sangat rendah angka virus ini ya, saya malas nyebut namanya, angka virus saja. Adalah Vietnam. Tahu nggak kenapa di Vietnam angka virusnya kecil? Karena di Vietnam kecenderungan masakan dari orang-orang sana itu masak mau makan gitu ya, makan ambil makanan fresh, sayur apa segala macam dimasak makan, nggak ada dipanaskan kayak kita. Salah satunya saya lihat, jadi fresh sekali makan, jadi antioksidannya, mineralnya semua cukup masih utuh gitu kan. Kalau kita kan semakin dipanaskan semakin lezat. Ya gitulah. Ya. Maka di Indonesia kan ya rata-rata rumah makan kayak begitu. Saya nggak usah sebutin lah ya. Seperti itulah. Zaman dulu kan rumah makan nggak banyak. Coba lihat, kalau Anda lihat tarik 30 tahun, nggak banyak rumah makan. Orang makannya di rumah, ya makan ibu-ibunya, emak-emaknya ya beli ke pasar, bawa ke dapur, dia masak. Habis makan siang, suami disanguin nanti buat siang kalau dia kerja. Malam kalau makan masak lagi, masya Allah kan. Itu sebenarnya sederhana. Ya. Yang dimasak pun akhirnya masya Allah ya luar biasa ya. Maksudnya secara tingkat kandungan nutrisi segala macam. Gitu ya Bu sekalian. Jadi luar biasa ya. Jadi itu imun ya, imun. Jadi maka sayuran, buah-buahan ya, kacang-kacangan, biji-bijian ya, kayak sekarang madu, kurma, pokoknya apa yang kalau ada Al-Qur'an sebutin udah makan aja lah. Itu kuncinya. Jahe ya. Atau mungkin juga kalau kita di Indonesia kan ada rimpang-rimpangan, ini minum aja lah insyaallah. Bagian dari ikhtiar kita. Apakah itu menjamin semua? Tidak. Tapi paling tidak kita tenang. Kalau iman yang sudah ada, maka kita tidak bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal, esensinya kan begitu. Karena banyak juga yang makan kurma, yang makan ini, makan itu segala macam kena juga penyakit ini segala macam. Mungkin ada sisi-sisi yang berlubang dalam perjalanan kesehatannya, ya. Termasuk juga coba ya mulai ketika Anda melakukan sesuatu yang ada informasi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka coba tambahkan kalimat-kalimat yang meyakinkan Anda untuk mendapatkan keberkahan di situ. Contoh begini, ini kan madu nih. Ya, madu misalkan. Dalam madu ini kan ada janji kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Anda tagih janji itu, dan termasuk juga janji kesembuhan dari Nabi kita SAW yang tentunya dari Allah semua. Maka ketika minum madu, minta pada ya Allah, aku memohon kepadamu ya dengan keberkahan madu ini ya, maka hilangkan atau sembuhkan penyakitku, buang toksin-toksin atau apa macam-macam lah, termasuk kurma juga sama, apalagi kurma ajwa kayak begini, masya Allah. Simpel Bapak sekalian ya. Jadi kita mulai sedikit lebih beradab ya. Beradab itu maksudnya begini, dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Ya. Contoh kalau kita mungkin sholat ya, orang yang sholat misalkan dengan pakai baju kaos, pakai celana jeans, nggak pakai kopiah, boleh nggak? Boleh. Sholatnya sah kalau dia mengikuti rukun sholat ya sah.
Tapi jauh lebih baik di mata Allah atau dalam pandangan Allah ketika orang sholat dengan menggunakan baju sholat. Dia pakai kopiah, dia pakai minyak wangi, dia pakai sejadah yang bagus, dia bersih-bersih dulu sebelum ketemu Allah. Itu jauh lebih baik. Itu namanya beradab. Nah sama juga dengan mereka ini. Ya, dan produk-produk ciptaan Allah yang lain yang dia ciptakan di atas buminya ini. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.